Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Faryabid. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang seorang tokoh terkemuka dari seorang tokoh Islam terkemuka, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Bagaimana biografi beliau, lalu perjalanan hidup beliau, lalu apa saja sih karya-karya dan pemikiran-pemikiran dari beliau? Oke, mungkin inilah kisahnya. Nama beliau adalah Muhammad Rashid Ridho, seorang ulama, jurnalis, intelektual, dan reformis yang menjadikan pena sebagai senjatanya dan pemikiran sebagai alat perjuangannya. Muhammad Rashid Ridho lahir pada 23 September 1865 di desa Kolamun, Tripoli, di Lebanon. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang religius dan memiliki nasab langsung dari Sayyidina Hussein, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, ia telah terbiasa dengan lingkungan spiritual yang kuat, terutama karena ayahnya adalah seorang ulama. Pendidikan awal ia tempuh di madrasah lokal sebelum kemudian melanjutkan studi ke Tripoli dan berguru kepada Syekh Husain Al-Jisri, seorang ulama pembaru yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan intelektual Ridho. Di Tripoli pula, ia bertemu dengan Muhammad Abduh, murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidup Ridho. Setelah hijrah ke Mesir, Ridho melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar dan menjadi murid dekat Muhammad Abduh. Keduanya kemudian bekerja sama menerbitkan majalah Al-Manar yang kelak menjadi media reformasi Islam paling berpengaruh di dunia muslim. Di antara karya-karya pentingnya adalah Tafsir Al-Manar, Al-Wahyu Al-Muhammadi, Al-Khilafah, Al-Wihdah Al-Ihsamiyah, Al-Sunnah wa Al-Syiah. Melalui tulisan-tulisannya, Ridho tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi membangun sistem berpikir yang kuat, argumentatif, dan kontekstual. Untuk pemikirannya, dalam teologi Islam, Rashid Ridho memadukan akal dan teks agama. Ia mendukung penggunaan akal sehat untuk urusan sosial dan kehidupan sehari-hari, tetapi tetap berpegang kuat pada Al-Quran dan hadis dalam urusan ibadah dan keyakinan. Untuk ayat yang maknanya tidak jelas seperti tangan atau kursi Tuhan, Ridho memilih tidak menafsirkan secara mendalam. Cukup diyakini saja tanpa menyamakannya dengan makhluk. Ia terinspirasi oleh gurunya Muhammad Abduh yang rasionalis, namun juga mengikuti prinsip Salafi dari Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Karena itulah pemikirannya rasional, tapi tetap setia pada ajaran Salaf. Rashid Ridho tak hanya berkontribusi dalam pemikiran, tapi juga aktif di bidang diplomasi, politik, dan pembentukan opini umat. Ia membantu memulihkan hubungan Mesir dan Hijaz, serta ikut konferensi Islam di Geneva untuk menyerukan persatuan dan kemerdekaan. Lewat majalah Al-Manar, Ridho menyebarkan gagasan pembaruan ke banyak negara, termasuk Indonesia, dan menginspirasi gerakan seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Majalah ini menjadi media penting yang membangkitkan kesadaran umat tentang ijtihad, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajahan. Rashid Ridho wafat pada 22 Agustus 1935 dalam perjalanan pulang dari Suez. Usai mengantar putra mahkota Amir Saud, ia meninggal dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran, seolah menunjukkan bahwa perjuangannya benar-benar didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran. Oke, baik, setelah melihat video tadi, di sini saya ingin menjelaskan atau saya ingin berpendapat bagaimana sih pandangan saya terhadap pemikiran Rashid Ridho ini tadi. Nah, menurut saya beliau ini merupakan tokoh yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu, di masa saat umat Islam saat sedang dijajah, lemah dan terpecah, beliau hadir dengan pemikiran-pemikiran yang membangkitkan semangat umat. Nah, lalu beliau mengajak umat Islam untuk kembali ke Al-Quran dan hadis. Terus tuh ke Al-Quran dan Sunnah, tapi juga tetap menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Beliau nggak anti terhadap sains, malah ngedukung pendidikan modern. Tapi untuk urusan ibadah dan keyakinan, beliau tetap berpegang teguh pada ajaran asli tanpa banyak tafsir yang aneh-aneh. Nah, pemikiran beliau itu terbentuk dari beberapa hal.
dan bisa dilatar belakangi dari beberapa hal. Yang pertama, itu kondisi umat Islam pada saat itu yang sedang dijajah dan tertinggal, bikin beliau tuh pengen membangkitkan kesadaran umat Islam. Nah, lalu yang kedua, pertemuannya dengan Muhammad Abduh. Seorang pembaru juga, sangat mempengaruhi cara berpikirnya yang kritis dan terbuka. Nah, terus tuh kagumnya pada ulama salaf. Nah, seperti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab, itu tuh bikin beliau tetap kuat dan menjaga kemurnian agama. Nah, beliau juga aktif di bidang politik dan diplomasi. Salah satunya, beliau membantu memperbaiki hubungan antara Mesir dan Hijaz tuh yang pertama, atau bisa dibilang Arab Saudi sekarang. Nah, terus tuh, dan ikut konferensi Islam di Geneva buat memperjuangkan kesatuan umat. Lalu ada juga tuh karya beliau, yaitu majalah Al-Manar. Beliau menyebarkan pemikiran pembaruan ke banyak negara, termasuk Indonesia. Makanya kita bisa lihat pengaruhnya di organisasi besar seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Nah, terus tuh kalau ditanya apakah pemikirannya salah, menurut saya sih nggak salah. Justru tuh sangat relevan bahkan sampai saat ini. Nah, tapi memang ada beberapa sikap beliau yang agak tegas terhadap kelompok tarekat atau tradisi yang dianggap menyimpang. Nah, itu kalau menurut saya hal kayak gitu mungkin bisa disikapi dengan lebih bijak dan toleran saja supaya nggak menimbulkan perpecahan lagi. Nah, kesimpulannya Rashid Ridho ngajarin kita supaya untuk nggak ikut-ikutan aja atau taklid buta. Terus tuh berani berpikir kritis, tetap berpegang pada ajaran Islam yang murni. Nah, lalu ada salah satu kata-katanya beliau yang buat saya tuh suka. Nah, yaitu jangan takut berpikir, tapi takutlah kalau kita berhenti untuk berpikir. Nah, itu yang saya pelajari dari tokoh ini. Sekian dari saya, terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.